Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Kembali lagi di mengomentari Don Brothers sekarang episode ke-39 dan juga episode ke-40. Menonton 2 episode sekaligus ini memberikan kita suasana yang sibuk sekali dan juga rapat sekali dari Don Brothers. Sangat seru, banyak kejadian yang dicampur adukan di sini. Rasa sedih dicampur rasa humor yang benar-benar jenius, yang dipadukan dengan sangat menarik di sini. Fokus episode 39 adalah hadirnya Don Killer. Berawal dari keisengan dan emang Bakaero, member Don Brothers, selain Momoitaro dan juga Inuzuka, sisanya emang aneh-aneh. Keempat member Don Brothers, include juga Jiro Momotani, sedang bersih-bersih di Donbura Cafe. Ya, singkatnya mereka ini ingin berterima kasih kepada Master karena telah menyediakan mereka markas untuk bertemu, plus makanan dan minuman yang ternyata gratis di sana. Selain dia yang emang memproklamirkan diri sebagai hero publik, photobooknya juga laku banget. Di sela-sela beres-beres, Haruka Kito tiba-tiba menemukan sebuah kotak yang aneh yang berisi password di dalamnya. Keanehan adalah hal yang harus diselidiki adalah kata password itu. Di sana mereka random banget menuliskan password berdasarkan tanggal lahir dari masing-masing mereka. Pertama tanggal lahirnya Haruka, kedua Saruhara, dan ketiga Kijino. Dan terbukalah kotak tersebut. Di sana terdapat sebuah kotak kecil lagi seperti sebuah controller lengkap dengan buttonnya. Di sana udah jelas-jelas tertulis berbahaya. Menurut mereka, larangan adalah sebuah perintah. Tiba-tiba Jiro menekan hal tersebut dan keluarlah apa yang disebut sebagai Don Killer. Don Killer adalah avatar penghancur yang divisualkan 100% mirip dengan Momoitaro. Dia memakai outfit berwarna hijau pastel ataupun neon. Master sambil tidak percaya dengan apa yang terjadi, mengatakan bahwa Don Killer adalah mekanisme android penghancur, sebuah jalan terakhir apabila ternyata member Don Brothers malah tidak amanah dengan kekuatannya dan juga misinya. Malah dibuat main-main sama si Haruka dan rekannya di sini menekan tombol tersebut. Kekuatan Don Killer melebihi Momoitaro, bahkan melebihi penggabungan dari semua kekuatan Don Brothers. Gila, keren banget membuat mekanisme di mana ada satu kekuatan yang melebihi pahlawan utama dan juga semua pahlawan dalam series. Jadi counternya tuh bukan form upgrade, tapi pembunuh mekanismenya tadi, yakni Don Killer. Don Brothers dibuat sibuk di 2 episode kali ini. Hitotsuki muncul dari seorang yang ngerasa stressful, seorang cewek yang dia ngerasa cantik, ngerasa nggak ada kurangnya, tapi terus-terusan dapat pasangan yang mata keranjang. Dia ngerasa apa yang salah dari dia sebetulnya. Si cowok mata keranjang kebetulan lagi godain si Sononi. Di sana Sononi juga bertemu dengan Inuzuka. Mereka berdua lalu berkomunikasi tentang makna cinta dari perspektif berbeda, perspektif masing-masing. Inuzuka mengilhami bahwa cinta dan rasa sakit adalah hal yang tidak bisa dijauhkan. Hitotsuki mengamuk, motifnya diambil dari Jaka Dengekitai, Jaki namanya ya Hitotsukinya. Namun baru setengah babak ngelawan Jaki, para Don Brothers malah disibukkan dengan pembantaian yang dilakukan oleh Don Killer. Dia sangatlah kuat. Nah, kecanggihan androidnya sangat luar biasa. Mekanisme tersebut bisa tahu koordinat dan pelancaran kekuatan yang sangat hebat bisa dilakukan. Seluruh member Don Brothers tidak bisa mengalahkannya untuk saat ini. Ada yang menyeramkan, sebuah scene yang agak spooky di menit 8:25. Bayangkan kalian lagi kabur dari kejaran orang yang menakutkan dan kejam, terus kalian lari dan kalian merasa aman di suatu tempat karena udah jauh mungkin gara-gara lari. Kalian lalu kecapean dan tanpa kalian sadari si orang menakutkan tersebut ada pas di belakang kalian dan tersenyum. Kaget pastinya. Inuzuka lalu dibanting-banting, ini adalah jurus andalannya si Don Killer, dan member semua dibanting-banting dan masuk rumah sakit. Di menit 9:32 kita lihat posisi Taro, Kiji, dan juga Saru dan Haruka yang terpojok udah bingung mau ngapain. Sebagai leader, Taro ini udah di fase bahkan kayak ya pasrah. Dia yakin gitu bakal diburu terus-menerus untuk saat ini. Sempet agak, waduh, kok bisa leader yang diharapkan bisa menyelesaikan semua dan juga perfeksionis ini kayak menyerah dalam masalah ini. Diperlihatkan menyerah dengan berkata tidak ada jalan lagi. Hiduplah sesuai keinginanmu aja, tapi ya mau gimana lagi katanya. Plotnya diciptakan seperti ini gitu, meski banyak serunya karena berani memberikan karakter seperti Don Killer. Ini lagi kayak kita lihat-lihat gitu, tipikal si Master emang kayak manusia biasa aja di sini. Kenapa kita bilang kayak tipikal manusia biasa? Mereka ini, alias si Master ini, bikin password dari tanggal lahir yang bersangkutan dari si member. Kayak si Master ketemu tiap hari sama si Haruka, Kiji dan Saru bikin passwordnya yang dekat-dekat dengan mereka aja gitu. Kenapa nggak yang lebih rumit aja?
Kotak tersebut kan haknya si master gitu, mau ngeluarin kapan aja sistem pemusnahan tersebut. Jadi kayaknya password juga diambil sama dia gitu, bukan mekanismenya gitu. Don Killer pun datang ke cafe Don Bura memesan banana parfait. Si master ngasih mustard ke si Don Killer ini sekalian coba-coba apa bisa ngebuat dia jadi agak error. Akibatnya ya perut Don Killer terkontaminasi, bertepatan sama Sonoi yang mengajak Sononi plus Sonoza untuk membantu menyerang Don Killer. Hitungan Sonoi tadinya dia pikir bahwa Don Killer nggak akan menyerang mereka. Taunya ya gara-gara error tadi, Don Killer malah membabi buta. Sama aja dengan si Momoitaro. Si Sonoi ini juga kabur gitu. Tidak bisa menandingi kekuatan Don Killer. Paling kuat lah pokoknya di episode kali ini. Ada yang unik di menit 12.42 di mana Jin Momoe merasa hormat sekali dengan Master. Berbeda ya sikapnya gitu. Dia menyebut Master sebagai the true hero, the real hero, dan forever hero. Agak kocak memang gitu ya, kita lihat sikapnya. Mana di bawah kaki Jin Momoe ada photobook si Master. Udah dua series gitu ya. Ini seperti apa gitu, kayak terlihat aneh gitu. Tapi kita bisa lihat kayaknya Jin Momoe ini eksistensinya mungkin diselamatkan oleh si Master karena kenyataan hukuman yang dijalani Jin Momoe. Tapi si Master juga membutuhkan ternyata bantuan dari Jin Momoe dalam knowledge. Jin ini ibarat serba tahu mengenai Clandon dan lain-lain. Mengenai Ideon mungkin, dia di sana memberikan sebuah clue. Penawar dari Don Killer, yakni tadi Don Killer. Sampai menit 15.47 kita melihat bagaimana Saruhara dan Kijino mulai melihat hidupnya sebagai ending yang harus disyukuri. Kiji dengan manjanya pada si Miho Juto, dan Saru dengan memikirkan bahwa dia hidup tanpa penyesalan. Di sana mereka satu persatu didatangi oleh Don Killer, dan endingnya sama, mereka dibontang-banting satu persatu. Mereka berdua dikumpulkan di rumah sakit. Berbarengan dengan Inuzuka tanpa ada rasa penasaran gitu ya. Mereka saling menutupi dengan alasan insiden jatuh tertimpa tangga. Sampai saat ini identitas Inuzuka sebagai Senta yang hitam belum ketahuan. Gila ini series gitu ya, kok bisa seperti ini. Sampai menit 16.20 kita diperlihatkan Jiro Momotani sedang pulang kampung. Jiro yang berniat mengunjungi ayah angkatnya tersebut, Terasaki Sang namanya. Di sana Terasaki ternyata punya tombol serupa yang ada di Don Bura Cafe tadi. Nah, Jiro tanpa pikir panjang, iseng mengklik tombol tersebut dan hadirlah Don Killer. Ini menarik, kita nanti akan tahu seperti apa sebetulnya karakter dari Terasaki Sang. Kenapa ternyata dia punya penawar dari Don Killer tadi? Siapakah sebetulnya Terasaki Sang, kok dia punya hak untuk itu? Apakah dia ternyata seperti admin juga, admin cadangan, backup? Kita belum tahu. Dan kenapa dia tidak dihukum selayaknya Jin Momoe? Karena dia juga mengurus dan merawat bayi dari klan Don alias Jiro. Apakah ada hubungannya Terasaki Sang dengan warga Don dan juga Ideon? Don Killer lalu memburu Taro dan juga Haruka. Di sana pertarungan tak bisa dihindarkan lagi, sampai-sampai datangnya Zenkai Black untuk membantu serangan ke arah Don Killer. Tetap aja nggak bisa membantu sama sekali. Dan tak lama kemudian dari situ datanglah Don Killer berwujud seperti Saruhara. Ini aneh sih, first impression jujur kenapa harus Saruhara? Mukanya kenapa harus dia? Masa cuman kebetulan kan? Kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau dilihat dari keanehan Saruhara yang jarang makan gitu ya, jarang minum, cuma minum makan pakai kata imajiner gitu. Kadang-kadang kita bilang jarang ya gitu, bukan berarti nggak pernah, karena di beberapa waktu kemarin juga dia bisa makan dan minum seperti biasa juga. Tapi emang jarang banget gitu. Kalau misalnya itu cuma contoh, kenapa harus Saruhara mukanya? Siapakah Saru sebetulnya? Apakah dia bukan seorang manusia? Kenapa mukanya si Don Killer ini nggak Jiro Momotani aja? Mukanya yang jelas-jelas juga dari klan Don. Dan balik lagi yang paling penting, kenapa Terasaki Sang punya akses buat aktifin Don Killer ini? Ini yang bikin kita penasaran banget. Hingga akhirnya pertarungan tiada akhir antara Don Killer versus Don Killer terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan katanya. Si Master memperkirakan ini mungkin sampai ke waktu di masa depan, karena bertarungnya udah sampai luar angkasa. Jadi pakai patokan hukum Murphy dan juga mungkin teori relativitas. Master juga nge-mention sampai satu di antara mereka berdua ini kalah, ya pertarungan tersebut tidak akan berakhir. Nah, gimana kalau Don Killer menang gitu dan balik lagi ke bumi untuk membunuh lagi para Don Brothers? Apakah nanti ada super form di mana Don Momotaro sudah bisa melakukan perlawanan seimbang melawan Don Killer dengan form upgrade? Ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Plot Hitotsuki di sini sangat minor sekali, cuma gitu-gitu aja. Dan yang paling mendebarkan adalah memang sebuah tanda-tanda gimana kalau Jiro Momotani adalah Juto Penguin yang emang asli mengakar di klan Don. Wah, ini bisa menjadi sangat menarik, kemungkinannya pasti akan banyak kalau misalnya hal ini terjadi. Dan lanjut lagi sekarang kita ke episode 40 di mana ini plotnya yang jauh lebih gila lagi.
Kita bisa merasakan dua hawa yang berbeda yang sangat kuat terjadi di sini. Satu hawa yang sedih dan cukup kelam tentang makna cinta beserta nilainya yang ditunjukkan oleh kisah Tsubasa Inuzuka dan juga pengalaman baru yang menyakitkan dari Sononi. Di sini juga ada kisah yang membuat ketawa banget penonton karena tingkah lakunya dari Haruka yang sedang belajar mengemudi. Kok bisa kesedihan, kekelaman berjalan bersamaan dengan kisah yang membuat kita tertawa? Menontonnya seperti menimbulkan banyak reaksi dan kadang membingungkan. Episode dimulai dengan Murasame yang bosan berada di dekat Sonoza. Sonoza kelihatan gak ada tujuan dan gak membuat Murasame berkembang. Karena bosan dia mulai mencari musuh dan kebetulan musuhnya adalah Inuzuka. Di lain sisi di sisi ketawa gitu episode kali ini ada Haruka yang sedang bermalas-malasan, malah dikagetkan dengan paksaan ujian tes mengemudi oleh bibinya sendiri. Menurut bibinya, umur Haruka ini sudah pas untuk mempunyai SIM sendiri. Haruka di flashback mengenai experience-nya menjadi murid sekolah mengemudi. Haruka ini dijuluki murid pembunuh guru, kata semua guru di sana. Semua guru di sini takluk oleh gaya mengemudi Haruka yang bakaero. Haruka yang emang sifatnya kita tahu seperti apa ya pasti kita udah kebayang. Di sisi Inuzuka, dia tak dapat menghindari pertarungannya dengan Murasame. Namun karena melawan Murasame dinilai cukup sulit bagi Inuzuka sendiri, dia akhirnya kalah. Inuzuka jatuh dari lantai yang cukup tinggi dan akhirnya tidak sadarkan diri. Di sekitar area, Sononi lalu menemukannya dan pada awalnya ini Sononi berniat untuk membunuh Inuzuka secara langsung. Namun dia tidak bisa, dia malah teringat kalau sosok Inuzuka yang ternyata ia yakini sebagai jawaban atas pencarian sebuah makna cinta dari pandangan manusia yang ia coba temukan sekian lama di dunia manusia ini. Sononi yang mengurungkan niatnya tersebut malah disambut oleh Inuzuka yang kembali tersadar dengan kondisi mata yang sangat tidak jelas alias seperti buta. Inuzuka mengira Sononi sebagai Natsumi. Sononi sekarang berada di fase seperti Sonoi. Mereka berdua ini perlahan bertransisi sebagai pribadi yang menyerap emosi manusia dan ngerasa nyaman dengan hal tersebut. Sonoi dengan perasaan pertemanan yang kuat dan kesetiakawanan yang nyaman dengan Sonoi itu sendiri, sedangkan Sononi dengan perasaan cintanya yang ternyata membuat siapapun menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Sononi dan Inuzuka pun berlari bersama berusaha kabur dari kejaran Murasame. Di scene Haruka kita diperlihatkan bahwa instrukturnya langsung dikerahkan oleh instruktur Muto, di mana dia adalah yang paling berpengalaman bahkan yang paling senior dan juga last boss mungkinnya di sekolah mengemudi. Dia dengan setelan seperti Yankee 80-an mengajarkan Haruka dengan semangat khas ala-ala dorama Jepang 80-an yang meletup-letup gitu. Di sana juga diperlihatkan flashback yang lucu banget di mana Haruka dulu melakukan banyak kesalahan dan keteledoran dalam mengemudi hingga membahayakan semua gurunya. Kita ke scene Tsubasa lagi ya, di mana di sini Sononi terlihat sad girl banget. Dia mulai menyadari rasa yang semakin kuat dengan Tsubasa. Di sana dia merasa nyaman, di lain sisi Tsubasa hanya menganggap Natsumi adalah gadis yang bersamanya kala itu. Dia berpikir tidak mungkin kalau ini Juto Natsumi, karena ketika Tsubasa tahu identitasnya sebagai Juto, Natsumi kopian tersebut pasti akan kabur menjauh. Sebaliknya saat Sononi di sana mengaku bahwa kehadirannya di sini adalah sebuah ketidaksengajaan yang dia juga sama sekali nggak tahu kenapa bisa terjadi. Itulah yang membuat Tsubasa meyakini Sononi sebagai Natsumi. Karena Tsubasa sampai hari ini pun kayak tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari hutan Juto dan kembali ke dunia manusia di episode-episode lalu. Kasiannya Sononi padahal dia tidak berbohong gitu ya dengan perasaannya yang memang tidak dia sadari sebagai cinta, hanya mempelajari makna cinta dan ia kayak rasa gitu ada di Tsubasa semua perasaan tersebut. Setelahnya Murasame kembali menyerang mereka gitu. Sononi lalu membantu mengarahkan Inuzuka Tsubasa sebelum akhirnya terpaksa berubah jadi Noto Form. Setelah itu Murasame lalu menetapkan bahwa Sononi adalah musuh. Itu merupakan titah dari Mothers. Sampai menit 13.47 kita diperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana awalnya kekepoan akan cinta yang meletup-letup membuat Sononi terjatuh terlalu dalam gitu. Sononi jelas merasa bahwa Natsumi adalah peran dirinya sendiri di sini. Sononi jelas bahwa kekuatan cinta adalah tidak biasa dari manusia. Bagaimana hal itu menggerakkan Inuzuka untuk berbuat sangat jauh dalam berbagai kondisi lintas dan jarak dalam berbagai macam keadaan, tak satu pun yang membuat Inuzuka gentar dengan Natsumi. Sononi merasa bahkan dengan berpura-pura aja dia bisa merasakan hal yang membuat dia menjadi Natsumi. Dia juga bisa merasakan menjadi orang yang melepaskan cinta. Keduanya saling tarik-menarik katanya. Hal itu terjadi sebelum akhirnya Kenji Sayama, sang Juto, tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Plus serangan dari Don Murasame. Sedih banget lihat Sononi udah berdarah-darah tertusuk pedang Murasame. Dicakar Juto Sayama semua demi melindungi si Inuzuka. Sampai menit 16.25 pun di bawah hujan yang deras, Inuzuka akhirnya menyadari bahwa itu adalah Sononi bukan Natsumi. Wah, sad girl gitu di sana gitu. Di sana satu sisi
Sononi dari sudut pandangnya merasa terbuang. Di sisi lain, Inuzuka pun ngerasa ia sudah ditipu. Namun karena kita melihat di sana Sononi yang sudah terluka dengan pose yang ya sudahlah gitu ya. Di sana Inuzuka pun akhirnya luluh. Dia membawa Sononi untuk ikut kabur bersama dari kejaran Don Murasame dan juga Kenji Sayama. Di menit 16.45 kita melihat sangat konyol sekali muka dari Oni Sister. Benar-benar aneh gitu dia gitu, tapi lucu. Dia ini lucu dan tidak cringe sama sekali. Good pokoknya gitu buat Haruka Kito alias Shida Kohaku yang memerankan peran ini. Dan selanjutnya di menit 17.22 puas banget ngeliat Don Murasame ditabrak Haruka. Sampai menit 18.29 kita melihat bagaimana teknik Haruka bisa mengalahkan Murasame sampai Murasame kelelahan. Yang kasihan itu gurunya gitu, dia saking bingungnya nggak tahu mau ngapain dan stres banget dengan apa yang barusan dia lihat. Dia juga bingung kenapa bisa ada Super Sentai di dalam mobilnya melawan orang yang aneh gitu ya. Akhirnya dia jadi Hitotsuki. Setelahnya Inuzuka dan Sononi yang tadi kabur malah bertemu dengan Sayama Juto yang memegang pedang Murasame. Di sana Inuzuka juga berniat menyerang langsung Sayama untuk menuju portal hutan Juto dengan maksudnya tersebut. Namun ternyata gagal, Inuzuka malah keluar dari bentuk formnya. Setelahnya saat Sayama akan menyerang balik, Sononi lalu refleks menyerang Sayama dan pedang Murasame digunakan oleh Inu untuk menyerang Sayama dan Sayama pun langsung tewas. Setelahnya, Inu lalu dipanggil dalam mode Gatai karena pertarungan Don Brothers melawan Hitotsuki udah dalam mode mecha. Dan akhirnya Hitotsukinya juga dikalahkan di sana. Di ending, kita melihat Murasame yang akan mengabdi kepada Inuzuka karena Murasame berpikir Inulah yang menyelamatkannya dari kendali oleh Juto Sayama tadi. Di lain sisi, pedang Murasame lah yang lebih leluasa untuk membunuh Juto. Di akhir ini, si Sononi berkata pakailah pedang Murasame untuk membunuh Juto Natsumi, di mana itu akan membuat Natsumi yang asli terbebas. Di lain sisi ada juga perkataan si Natsumi Juto bahwa ketika eksistensi Jutonya terancam, maka kopiannya juga ikut gitu. Jadi takutnya akan mengancam juga Natsumi yang asli. Entah Sononi ini arahnya kemana, karena kita juga lihat di menit 22:24, Sononi matanya jadi biru seperti Juto. Dia juga tersenyum penuh teka-teki gitu. Kan sebetulnya sorotan Sononi itu sebetulnya warna putih agak pink gitu. Ini malah jadi birunya Juto. Nextnya masa dia menjadi keren Juto atau malah ternyata penguin juga, kita belum tahu. Di ending kita melihat juga Haruka dengan mobilnya yang semi belangsak mengajak dan memaksa Saru, Kiji dan juga Momo untuk berjalan-jalan dengan mobil tersebut. Ini lucu sih, mereka semua menolak dan Haruka terus memaksa mereka yang berlari. Episode minggu depan alias minggu ini mungkin pas video tayang minggu ini ya disebutnya gitu. Ini adalah mengenai Christmas. Oke guys, mungkin cukup segitu aja. Thank you udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.